membawa madrasah ini, membawa paham ini, membawa manhaj ini, maka kita melihat banyak hal-hal yang memesong daripada manhaj. Ya. Itu sebab ramai ulama yang memfatwakan tasawuf itu tak betul. Ya. Dan ramai juga orang yang bertasawuf merasa marah karena dikatakan ini bid'ah, ini khurafat, ini padahal memang betul ada. Ya, memang betul ada. Nah maka untuk generasi ya ke depan mesti dibetulkan pemahamannya tentang tasawuf, tentang tarikat, ya. Bahkan pemahamannya tentang ilmu hakikat. Ya. Wa man tawajjaha li talabihi bi ghairi dzalika lam yahsul minhu ala ghairil mahalik. Barang siapa yang bertawajuh menuju li talabihi, ya, untuk menuntutnya tanpa semua itu tadi tidak berhasil, melainkan yang berhasil hanyalah akan memperoleh kehancuran. Walakin man talaba tahaqquqa, akan tetapi barang siapa yang mencari kamal, barang siapa yang mencari tahaqquq adalah mencari al-tahaqquq bil kamal, meraih, ya. Yang dituntut adalah at-tahaqquq bil kamal, meraih kesempurnaan. Meraih kesempurnaan adalah sudah istilah dalam tasawuf, tahaqquq. Itu sebab orang-orang sufi disebut mutahaqqiqin, karena mereka orang yang telah meraih kesempurnaan. Kesempurnaan pun istilah di dalam tasawuf itu. Karena ada orang, iya kok ada orang yang sempurna, ini ya, orang yang yang tidak betul lah berpikirnya jika mendengar satu istilah terus mengkritik. Ya, adakah orang yang sempurna? Padahal itu adalah istilah. Ada istilah bahwa tubuh manusia ini sempurna, sama dengan alam semesta. Maka satu orang manusia disebut mikrokosmik, alam kecil. Ini sempurna. Untuk apa diciptakan? Untuk mengenal Allah. Maka yang mengenal Allah adalah ruhnya. Ruhnya ini akan sempurna jika mendapatkan sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Tetapi dalam tarekat disebutnya maqamat ruhiyah. Apabila dia telah sempurna, bagaimana dia tahu sempurna? Ada persaksian daripada ulama yang terdahulu, yang juga dia disaksikan, disahkan, diizinkan oleh ulama yang terdahulu yang terus sanadnya bersambung. Ya, sebagaimana dalam ilmu fikih, orang dikatakan faqih jika gurunya menyaksikan bahwa dia sudah alim. Yang tahu orang alim, la ya'riful alim illal alim, la ya'riful wali illal wali. Gitu. Semua dalam bidang apapun, kesaksian itu adalah dari pakarnya. Ya, seorang yang menjadi dokter pun dalam perobatan ya mesti ada ijazah dari, ya, itu logiknya seperti itu. Nah maka sempurna ini karena manusia jika rohaninya tidak mempunyai hakikat agama, hakikat iman, hakikat amal, tasawuf itu disebut semuanya hakikat. Karena amal zahirnya kita lihat, ya, tapi batinnya kita tidak tahu. Nah tasawuf itu bab batin, bab hakikat, bab rohani, itu yang dibahas. Itu sebab orang yang sedang bertarekat adalah orang yang sedang membetulkan rohaninya ini, hatinya, agar ibadahnya untuk Allah saja. Ya maka
ulama-ulama sufi kepada muridnya memberi zikir. Untuk apa? Untuk menolong dia agar membetulkan orientasinya kepada Allah. Ya. Bukan berarti setelah zikir sudah bebas, ya tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, ini namanya orang yang tahakkuk bil kamal, orang yang sedang membetulkan hidupnya itu agar untuk Allah pengamalan syariatnya dia lakukan untuk Allah, ini dia sedang meraih kesempurnaan. Itu maksudnya. Nah, apabila dia menuntut untuk meraih kesempurnaan, baru wajada, maka dia akan mendapatkan fi sadfihi, ya, di dalam apa kalau mutiara itu kan ada tempatnya, itu apa namanya? Cengkrang. Maka mendapat di dalam cengkrangnya ini al-jawahir wal ali, intan permatanya. Itu. Artinya dia masuk tarekat, dia mendapatkan hakikatnya. Dan betul-betul dia mendapatkan jika tujuannya ingin, ya, menuju kepada meraih kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, dari sini paya ta'ayyanu 'alal muridi an yaqta'a amalahum anit tashawufi lil futuhi bil kulliyah. Maka nyatalah seorang murid di sini, ya, bahwa dia mesti memutuskan harapannya, keinginannya untuk mendapatkan futuh. Wa yaktsura al-mas'alata wa yaj'al nusba qalbihi, dan memperbanyak permohonannya serta menjadikan patukan hatinya adalah talabal istiqamati, mencari istiqamah. Jadi orang yang masuk ke dalam tarekat, setelah kita mendengarkan beberapa pernyataan di atas, ya, oleh Imam Zarruq ini, maka nyata orang yang masuk tarekat itu, seorang murid itu masuk tarekat bukan putuh, ya, atau apa yang mereka katakan kasyaf, tahu nasib orang. Kan selama ini apabila orang kasyaf itu tahu hati kita, ya, karena paham umumnya begitu, jadi orang tak dekat dengan para aulia Allah itu. Takut, ya, nanti hati kita nampak, ya. Nah, ini juga keliru. Padahal kita disuruh mendekat kepada mereka. Justru kita takut karena kesalahan dalam memahaminya. Maka yang banyak diminta dan dijadikan nusba qalbi, ya, nusba qalbi itu artinya tanda, patokan, sama patokannya, patokan hatinya, yaitu mencari istiqamah wa kamalal ubudiyah, dan kesempurnaan sifat ubudiyah, ya. Ibadah dengan ubudiyah lain. Kalau ibadah adalah amal zahir, kalau ubudiyah adalah hakikat ibadah itu, sifat kehambaan itu. Ada orang mungkin hormat kepada orang, hatinya sombong pun, ya. Itu maknanya amal zahirnya bukan dari batinnya, ya. Nah, maka ibadah itu zahirnya, ubudiyah adalah sifatnya, sifat hakikat ibadah itu. Walaysa dzalika, dan hal yang demikian itu tidaklah dapat dicapai, katakan, ya, illa bitahqiqit taqwa bil wara', melainkan dengan merealisasikan takwanya dengan wara'. Summa tashihil istiqamati bil ittiba' lisyara',
Kemudian dalam membetulkan istiqomahnya dengan mengikuti syariat. Ya. Kan tadi di atas dikatakan bahwa kita membetulkan tawajuh hati itu di dalam wilayah takwa. Nah, ini takwa tidak dapat kita raih melainkan dengan sifat wara. Ya, wara ini menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang bukan taat dan juga bukan maksiat, itu wara. Ya. Kita tidak tahu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pikir, yang kita buat baik ke tidak. Orang duduk bincang-bincang tak ada manfaatnya. Ya, maka jiwa yang wara tak akan buat itu. Jadi wara itu bukan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang halal yang tidak ada manfaatnya. Makan terlampau banyak itu memang halal makanan kita, tapi itu bahaya. Ya. Nabi makan sikit, banyak merusak kepada nafsu, kepada penyakit tubuh, maka dia wara. Tidur tak ada hukumnya. Ya, bahkan boleh jadi kalau kita tidur untuk ibadah, tidurnya ibadah. Ya, tapi jika tidur terlampau banyak, ya, maka itu juga tidak ada hukumnya. Itu juga orang-orang warok tidak melakukan itu. Ya, buang-buang masa yang tidak ada taat, nah itu tidak. Ya. Karena begini, karena menjaga sesuatu itu dengan melapisi, ya, dengan pelapis yang lain. Kita menjaga pokok bukan berdiri di sisi pokok, kita bagi pagar di situ. Dengan menjaga pagar maka menjaga pokoknya. Ya. Takwa dijaga dengan wara. Takwa kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya menjauhi yang haram, mengambil yang halal, menjauhi yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah. Itu takwa. Bagaimana agar kita dapat komitmen itu? Maka kita mesti menjaganya dengan wara. Jangan buang-buang masa, jangan makan terlampau banyak, jangan bicara yang tidak ada gunanya banyak-banyak. Jangan banyak masa yang kita isinya bukan taat. Karena itu memperlemah jiwa. Ya. Dengan memperlemah jiwa maka kita tidak mampu melaksanakan takwa itu. Seperti misalnya kita nak menjaga sholat wajib agar kita tidak meninggalkan, tidak berani mencoba-coba untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat rawatibnya kita laksanakan, maka sholat 5 waktunya aman terpelihara. Itu maksudnya kenapa menjaga takwa dengan wara itu. Seperti itu umpamanya. Wara bukan hanya syubhat dalam arti ini halal, tidak tahu ini haram pun tak, bukan hanya itu. Ya, termasuk isinya. Kita bicara, kita berbuat, kita melakukan sesuatu, itu berguna atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Jika tidak ada, itu sebab Nabi bersabda berkaitan tentang wara itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda Islam seseorang yang baik, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dan sifat wara itulah. Tengok orang jika sudah duduk di kedai makan itu berjam-jam, tapi zikir sekejap aja, ngaji sekejap aja. Nah, ini tanda hati tidak wara. Ya, dia banyak buang-buang waktu, bicara benda yang tak baik, banyak. Ya, makan pun banyak, tidur pun banyak. Ya, itu menunjukkan bahwa hati tidak wara dan dia berat melaksanakan takwa itu.
Taib, summa tajrid bi raf'il himmati 'anil makhluqin. Kemudian tajrid, memurnikan hati untuk Allah, itu tajrid. Bagaimana agar terpelihara bi raf'il himmati 'anil makhluk, mengangkat, membuang himmah itu dari makhluk. Kita semangat apapun bukan karena makhluk. Mengaji bukan karena diajak orang. Mengaji bukan karena ada orang tertentu yang kita suka, kalau tak suka tak, ya, atau bukan karena orang lah, ya, tetapi karena Allah. Itu maka orang yang berbuat sesuatu semangatnya bukan karena Allah disebut al-himmah ad-daniyah. Ya, al-himmah ad-daniyah. Ya. Al-himmah ad-daniyah. Ini himmat, semangat yang rendah. Tetapi jika orang berbuat sesuatu apapun karena Allah, maka disebut al-himmatul aliyah, semangat yang luhur. Ini jadi istilah dalam tasawuf. Ya memang ini bahasa Arab. Ya, tetapi orang sufi ketika di dalam kitabnya mengatakan al-himmah al-aliyah, berarti adalah semangat itu adalah karena Allah saja. Itu disebut al-himmah al-aliyah. Ya kalau dalam bahasa yang umum, ya semangat tinggi, semangat apa saja, al-himmah aliyah. Tapi ketika kita baca buku tasawuf, al-himmah al-aliyah ini adalah melakukan sesuatu hanya untuk Allah, itu disebut al-himmah al-aliyah. Ya, kalau tidak, meskipun dia semangat sangat, tidak disebut himmah aliyah, disebut al-himmah ad-daniyah. Wa ta'alluqul qalbi bi rabbil alamin, dan menggantungkan hati kepada Allah. Jadi dalam beramal, ketika amal takwa, jangan mengandalkan amalnya banyak, ilmunya banyak, bilangan amalnya banyak. Tidak bergantung kepada itu, tapi bergantung kepada Allah. Kekhusyuannya, keikhlasannya, kesidikannya, itu bergantung. Itu sebab di dalam hikam Imam Ibn Athaillah, ya, hikam pertama beliau mengatakan min alamati al-i'timadi 'alal a'mal nuqsanur raja inda wujudil az-zalal, kata beliau. Salah satu tanda bergantung kepada amal, nanti akan harapannya akan berkurang ketika terjadi kekeliruan, kesalahan. Ya. Orang ketika melakukan salah, melakukan maksiat, terus menurun semangat untuk beramalnya. Karena saya disalahkan, karena saya tidak dihargai amal saya, ini tandanya orang itu beriktimad kepada amal, bukan beriktimad kepada Allah. Karena kalau amal kepada orang, kalau orang tak melihat dia, kalau orang tak memuji dia, maka atau dia melakukan kesalahan, orang menjauhi, akhirnya dia, oh saya tak betulan nih. Nah, ini pertanda bahwa dia iktimad kepada amal. Ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah di dalam hikamnya itu, hikmah pertama menunjukkan bahwa orang bertarikat, pertama orang bertarikat itu memang dia tidak beriktimad kepada amal, beriktimad kepada Allah saja. Ya. Maka di sini pun Sidi Ahmad Zarruq mengatakan, seorang murid itu ketika masuk tarekat bukan mencari futuh, bukan mencari kasyaf. Yang dijadikan patokannya bagaimana agar Allah memberikan istiqomah, agar Allah memberikan sifat kehambaan ke dalam jiwanya itu. Ya. Dan menjaga takwa pun dengan waro, istiqomah dengan mengikuti syariat. Kemudian memurnikan ibadah itu untuk Allah, ya, dengan menghilangkan semangat kepada makhluk.
serta bergantungnya kepada Allah bukan kepada amal. Ya. Ini namanya tajribah. Ya, pengalaman mereka para aulia Allah ketika mereka berjalan menuju kepada Allah. Ini nasihat-nasihat mereka. Ya. Saya ingin menjelaskan istilah yang digunakan oleh orang-orang sufi tentang sifat ubudiyah. Kan dikatakan begini, asy-syariah itu ibadah katanya. Kemudian at-thariqah ya, itu ubudiyah. Nanti al-haqiqah disebutnya ubudah. Ya, ubudah. Sehingga dikatakan asy-syariah ibadah an ta'budah. Engkau menyembah Allah. Kalau ubudiyah an tashhada atau an taqsidah. Engkau menuju Allah. Kalau ubudah itu hakikat, itu an tashhada. Engkau menyaksikan. Ya, ini istilah ya mereka. Syariat itu ibadah. Ini zahir. Makanya anta'budah, engkau melaksanakan ibadah zahir. Nah, ketika orang masuk tarikat, tujuannya adalah untuk membangun sifat ubudiyah di dalam batin jiwa, sifat kehambaan. Nah, ini diterangkan oleh mereka, sifat ini timbul bukan dari pikiran. Kalau ini kan kita ibadah dari pikiran. Kita mengetahui cara sholat, ya, dibacakan kitabnya, dipraktikalkan oleh orang, kita melihat sampai ke pikiran kita, maka kita coba. Pikiran itu memerintahkan anggota tubuh ini untuk melaksanakan. Hati, wallahu a'lam. Ya, pikir sampai di situ saja. Tak betul, rukunya macam ini, sedekapnya macam ini. Bagus, sesuai dengan Nabi, zahir. Makanya entak Buddha. Nah, tarekat ini membetulkan ubudiyahnya. Orang salat kan ini, hatinya tawaduk tidak, hatinya tunduk tidak. Nah, ini ubudiyah. Sifat ubudiyah ini timbul kalau di dalam ruhnya ini terdapat sifat-sifat mulia, akhlak. Ada taubat, ada sabar, ada ridha, ada syukur, ada wara, ada zuhud, ada ikhlas, ada yakin, ada afau, ada safah, ada syukur. Nah, sifat inilah yang menimbulkan sifat hamba kepada Allah. Bukan dengan pikiran, bukan. Ya. Dan kekhusyuan itu salat timbul dengan sendirinya tanpa harus konsentrasi pikiran dulu. Ya. Tanpa harus pejam-kejamkan mata, melupakan yang lain, tidak. Itu permulaan memang begitu. Itu sebab kenapa orang bertarekat dikasih zikir, bersihkan pikirannya itu. Dari macam-macam benda dia kecewa, dia berharap, dia merana, dia suka, dia tidak suka, dia marah, dia tersinggung, dia pikiran kacau. Maka seorang hakim pun memutuskan perkara tidak boleh itu kalau sedang marah. Karena hakim perkara zahir semua. Gitu. Nah, kita terbawa ke dalam sholat. Bahkan kita seringkali sebelum sholat kita tak pikir apa-apa, tapi begitu takbir semua benda datang. Ya. Barang yang hilang pun ingat. Ya. Sejarah masa lalu pun ingat. Oh, ini pertanda orang tidak pernah zikir karena pikirannya kusut. Jadi zikir itu bukan sedang menciptakan marifat, zikir itu permulaan. Apalagi zikirnya menggunakan lidah. Urat saraf yang paling hampir dengan otak itu ya lidah itu. Maka lidah jika bicara buruk itu tersegasti pikiran kita tuh. Ya. Tapi jika bicara yang baik-baik, maka akan positive thinking. Maka jika zikir terus, bersih tuh pikiran. Belum hatinya belum zikir, dan tasawuf bukan zikir lidah. Meskipun zikir 20.000 sehari, itu hanya mendapatkan pahala karena itu gerak zahir anta Buddha. Adapun ini
Yaitu dengan adanya akhlak ini baru muncul ubudiyah. Nah, akhlak ini Allah beri. Ini kan pemberian Allah. Kalau kita pahami secara balasan, artinya Allah beri kepada siapa? Kepada yang melakukan kebaikan ini karena Allah. Itulah tarekat. Orang yang melakukan ini dihadapkan karena Allah. Allah kasih ini nih. Jika Allah kasih ini, maka punya sifat ubudiyah. Kalau sudah punya sifat ubudiyah, maka antaksidahu, maka dia betul-betul ibadahnya untuk Allah. Bila sudah sempurna, maka berubah menjadi ubudah. Apa? Ibadahnya dia menyaksikan kepada Allah. Bukan sedang membetulkan tujuannya, tapi menyaksikan kepada Allah. Nah, ini saya saja nak terang istilah ubudiyah di dalam tasawuf. Ya, kalau kita mendapatkan istilah ubudiyah di luar kitab tasawuf, ya artikan menurut bahasa. Tapi ketika kita mendapatkan istilah ubudiyah di dalam kitab tasawuf, itu istilah, bukan makna bahasa. Ya. Wala yatimmu dzalika. Wala yatimmu dzalika, dan itu tidak terjadi semua itu. Kita ingin mendapatkan sifat ubudiyah, ingin tajrid, ya. Ingin betul-betul kita hati itu tawajuh kepada Allah. Wala yatimmu dzalika, dan itu tidak terjadi. Tidak Oh, itu terjemahannya di bawah ya. Terjemahan wala yatimmu dzalika di bawahnya tuh. Wala yatimmu dzalika, dan hal itu tidak terjadi, semua itu tidak terjadi illa bisuhbati syaikhin nasihin, melainkan bersuhbah dengan syekh yang pemberi nasihat, au akhin salihin, ataupun kawan ya, sahabat, saudara yang soleh, tarji'u ilaihi, yang dijadikan rujukan, bima tabqa wa tazar, dalam semua urusan. Ya. Li'annal insana mubtala binafsihi, karena manusia itu diuji dengan nafsunya, wa bihawahu, dan dengan hawanya, qad kuhir, yang menguasainya, yang telah menguasainya. Kita itu diuji oleh Allah dengan dikuasai nafsu dan hawa kita. Artinya begini, kita sering mendengar hakikat manusia itu apa? Ruh. Ini hakikat manusia. Lalu dibungkus dengan jasad. Ya. Dibungkus dengan jasad. Jasad inilah yang disebut nafsu, dan nafsu itu punya hawa. Nah, kita ini sering kalah dengan ujian nafsu dan hawa itu untuk memelihara agama. Karena agama di ruh, iman di ruh, ilmu di ruh, akhlak di ruh. Maka itu sebab ruh yang sempurna ini disebut, digelari oleh Allah muttaqin, aulia dalam Al-Quran, muqarrabin, sadiqin, siddiqin, khashi'in, muhsinin. Itu semua nama ruh, gelaran ruh. Kalau gelaran jasad, tuan guru, ustadz, syekh, baba, kiai, terus PhD, doktor, dan lain sebagainya. Apakah yang disebut tuan guru atau syekh, dia siddiq atau kadzib? Itu tidak tahu, Allah yang tahu. Apakah orang yang digelari faqih, hafizul Quran, hafizul hadis, apakah dia seorang yang muttaqin? Wallahu a'lam. Apakah orang yang dia itu adalah orang yang khasyiin, orang yang takut kepada Allah? Itu perkara ruh.
Semua ujiannya adalah tubuhnya itu, nafsunya itu, hawanya itu. Makanya tasawuf itu kan mujahadatun nafs, melawan nafsu agar perbuatan kita bukan untuk diri tapi untuk Allah. Itu bertasawuf. Ya. Nah, ini perlu ada orang lain yang menilai kamu boleh. Karena kalau orang menilai diri sendiri tidak bisa, karena kita itu dengan tubuh ini ya, betul-betul tunggal. Ya, kita kan merasa kita ini tunggal. Diriku ini aku saja yang aku miliki dan tidak bisa memiliki orang lain. Tidak dapat. Itu sebab seorang manusia, satu individu, ya, dia akan membela dirinya meskipun salah. Karena tak ada yang membela yang lain, tak ada. Dan setiap orang hanya menjadi dirinya sendiri. Terlalu egois, katakan begitu. Ya, terlalu individual. Maka orang-orang sufi menjelaskan tentang cinta saja. Yang tumbuh dari tubuh ini itu tidak punya kemampuan untuk mencintai orang lain selain tubuh dia. Tak mampu. Seorang laki kepada perempuan itu tidak mampu mencintai orang lain. Sama perempuan pun kepada laki-laki tidak. Allah menciptakan cinta yang tumbuh dalam tubuh ini hanya untuk mencintai diri sendiri, menjaga diri sendiri agar bahagia, agar tidak sakit, agar tidak susah, agar tidak kecewa. Tidak ada yang menjaga. Itu sebab nasihat-nasihat agama jangan pernah bergantung kepada orang lain. Orang lain dibebani dirinya sendiri saja oleh Allah, tak mampu menjaganya. Ya, Allah takdirkan sakit, siapa yang nak menolak? Kita sendiri yang merintih kesakitan, orang lain tak merasa. Maka kata orang sufi mengatakan, jika laki-laki berkata kepada perempuan, aku cinta padamu, itu ilusi, bohong. Dan bohongnya itu 1000%, bukan 100%. Yang ada ungkapan aku cinta padamu kepada perempuan, aku cinta padaku wahai perempuan. Ambillah cintaku ini kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku, jangan sakiti aku, jangan kecewakan aku, jangan khianati aku, bahagiakan aku, perhatikan aku. Kalau tidak, kembali kau ke rumah orang tuamu. Itu memang takdirnya begitu. Hakikatnya Allah menjaga diri kita oleh diri kita sendiri, yang seolah-olah ada chip di sini, ya, bernama chip egois, chip individual. Nah, baru Allah kasih ruh, Allah kasih sifat-sifat akhlak tadi ini. Ini baru ruh yang dapat mencintai orang lain selain tubuhnya, yang bahasanya ukhuwah Islamiyah, cinta karena Allah, bukan karena dirinya lagi sudah. Ini perlu ruh, perlu akhlak, perlu Islam. Hakikatnya Allah menjaga orang lain namun di tangan kita, dan itu Allah yang menghendakinya. Jadi tak ada pengakuan sebetulnya, semuanya Allah. Itu kenapa ada fana dalam tasawuf, karena tak ada pengakuan. Ya. Kenapa ketika di zaman Nabi ada seorang ayah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa putriku aku nikahkan? Kata Rasulullah, kepada yang takut kepada Allah, karena dia akan menjaganya. Kalaupun sudah benci, tidak akan menyakitinya. Gitu. Kita tidak dapat menjaga orang lain, dan kita pun tidak boleh menuntut orang lain menjaga diri kita. Walaupun atas nama suami, yang kita tuntut itu kan hukum syariat yang Allah bebankan ke dia. Adapun individu dia, jika tidak punya akhlak, tidak mampu berbuat untuk orang lain. Tidak mampu. Ya, akhirnya terjadi perselisihan. Ya. Itu sebab setiap orang hanya disuruh berbuat
kewajiban dirinya saja, tidak menuntut hak kewajiban orang lain kepada dia. Itulah agama. Dan perkara ini dijelaskan secara detail dalam tasawuf. Karena tasawuf dia berakhir ingin menjadi hamba Allah saja, bukan hamba selain Allah. Nah, ini maksud la yatimmu dzalika illa bisuhbati syaikhin nasihin. Ya. Kecuali dengan suhbah kepada syekh yang menasihati atau yang saleh. Tarji'u ilaihi fi ma tabqar li'anna al-insana mubtala bi nafsihi biha wa bihawa qad kuhir la yumkinuhu insafuhu. Orang dikalahkan oleh nafsunya, tidak mungkin dia insaf. Ya, bi mujarradi nazarihi fi umumi waqtihi, tidak mungkin dia menyadarinya, menginsapinya netral kepada dirinya dan orang lain, tidak mungkin. Kalau sekedar merenungi sepanjang hidupnya, hanya merenungi, mengkaji, memahami, tidak mampu. Mesti memperbaiki rohaninya. Melainkan dengan adanya seorang pemutus, illa bihakimin tangqadu ilaihi, yang dipatuhi dalam segala urusannya sepanjang masa. Perlu orang yang kita dengar dari dia, kamu salah, kamu kena buat itu. Tidak, karena diri kita tidak dapat insaf, ya, netral kepada diri kita, tidak. Mesti ada. Nah, itu sebab seorang itu mesti mencari orang yang dia mengetahui ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih baik, lebih soleh, lebih bersih. Dan kenapa di tarekat ada baiat? Dan dia menyatakan kepada orang yang tadi itu, yang dia berbaik sangka semuanya, tegur aku, nasihati aku, contohkan aku yang baik, dan aku akan mengikutimu. Itu sebetulnya baiat seperti itu. Ya. Sedangkan orang yang dilakukan orang bertarekat, dia memang ingin Allah dan ingin membetulkan hidupnya kepada Allah, dan perlu orang yang membimbingnya agar dia tidak kalah dengan hawa nafsunya, sehingga tidak insaf. Ya. Tidak insaf. Inilah yang dikatakan bahwa orang melakukan ini tidak boleh sendiri, nanti dia mengaku wali sendiri. Oh, saya udah wali nih. Ya, kemarin zikir, saya ketika zikir itu ada sesuatu yang terjadi di atas. Nah, itu kacau sudah. Ya, ketika zikir ada angin masuk ke dalam dada, ada cahaya masuk ke dalam otak. Ya, itu sudah kacau, sudah rusak. Ya, tidak ada. Ini akibat tarekat tasawuf tradisi yang tidak berdasarkan ilmu dan manhaj yang benar dan guru yang sahih. Timbul sya'wadzah, kalau di Jawa disebut klenik, pikiran-pikiran yang pelik. Dan itu justru penyakit. Bagaimana orang sufi itu selalu mengatakan beribadah untuk Allah, untuk surga pun tidak. Kenapa jadi untuk hal-hal yang pelik? Nah, ini akibat tarekat tradisi. Ya, dia mengaku-ngaku. Dan potensi mengaku-aku itu memang nafsu. Nafsu itu memang aku saja, individu. Kenapa di dalam fenomena di dalam tarekat, murid itu seperti hamba sahaya di guru. Sebetulnya yang dia buang akunya. Nah, seorang guru pun tidak kemudian istiglal itu, mengambil kesempatan untuk mencari kemuliaan, bukan. Itu pun bukan murabi namanya. Karena mereka seorang murabi, orang yang sangat manusiawi, yang sangat menghormati. Ya. Sehingga kita dengar cerita wali, rumput terinjak aja dia sedih. Bagaimana menyakiti orang. Adapun fenomena yang kelihatannya ada orang yang tunduk-tunduk dan dia marah, itu semua atas dasar kasih. Ya. Atas dasar kewajiban yang dibebankan kepada sesama untuk bersama-sama berjalan menuju kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu bi'abdin khairan razzaqahu, itu jangan wazaqahu, razaqahu jalisan salihan in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu. Ketika Allah menginginkan kepada hambanya menjadi baik, maka Allah rezekikan teman yang soleh. Jika dia lupa, dia ingatkan. Jika dia ingat, dia tolong, dia bantu. Dia membantunya, dia menolongnya. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Bulali fi kitab Taubati min ikhtisaril ihya ma nassuhu wala budda min suhbatin kamilin tafna an muradika li muradihi abadan panaqib anhu. Bukan tahib itu, panaqib kalau tidak salah. Coba cek pembetulannya, lihat betul tak ya. Panaqib ya. Panaqib anhu fa innahu ma khala qatrun an mithlihi wa billahi la ta'ish dunahu fasalamatuka ma'a ghairihi azizun. Azizatun wala azizun? Hah? Tak ada. Fasalamatuka ma'a ghairihi azizun ya. Baik. Apa kata Syekh Abu Abdullah Al-Bulali? Kita akan berhenti di sini karena setelah itu sarahnya panjang sekali. Jadi kita akan sambung sarah daripada perkataan Abu Abdullah ini bulan lepas insyaallah. Syekh Abu Abdullah Al-Bulali mengatakan dalam kitab Taubat ringkasan Ihya, teksnya adalah wala budda, mesti, min suhbati kamilin, bersuhbah kepada yang sempurna, tafna, engkau leburkan, an muradika, keinginanmu, li muradihi, kepada keinginannya, meleburkan semua keinginanmu kepada keinginannya, abadan, sama sekali. Panaqib anhu, maka carilah dia. Fa innahu ma khala, karena dia di setiap negeri tidak kosong, an mislihi, dari orang yang sepertinya. Wabillahi, dan demi Allah, la ta'ish dunahu, jangan hidup tanpanya, tanpa dia. Fasalamatuka, keselamatanmu bersama selain orang seperti dia sungguh susah, sungguh sukar. Artinya untuk dapat selamat tanpa orang yang membimbingnya itu susah. Nah, ini perkataan Imam Syekh Abu Abdullah Al-Bulali tentang orang yang ingin membetulkan hatinya kepada Allah, mesti ada orang yang menasihatinya, yang menjadi rujukannya, yang menjadi pembimbingnya, yang menjadi contohnya, yang dia berbaik sangka kepadanya, orang itu lebih baik ilmunya, amalnya, kesolehannya, dan lain sebagainya. Jika sendiri susah. Allah telah mengutuskan para rasul, Allah telah memberikan istilah-istilah orang-orang yang shadiq, karena Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wa kunu,
Sebetulnya wakunu shadiqin, tetapi wakunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau orang yang sidik kepada Allah, tetapi mesti bersama orang yang sidik. Ya, dan Nabi pun uswatun hasanah, dan para ulama pun warasatul anbiya. Itu saja pengajian kita sambung insyaallah sarah dari Syekh Ahmad Zarruq untuk perkataan Syekh Abu Abdillah Al-Bullali. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Allah. Ya, jika ada soalan, ya, silakan jika ada soalan. Tentang apa? Tajrid. Tajrid ini satu istilah di dalam tasawuf. Kalau tajrid ini disebutkan di dalam kitab tasawuf, menyebutkan perkara ibadah, maka maknanya adalah pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Itu tajrid. Ya. Ibadahnya apapun, baik itu ibadah mahdhah, ya, ibadah murni seperti sholat, puasa yang ada dalam rukun Islam, atau ibadah yang bersifat umum. Ya. Kan ada yang ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah ini adalah yang ada dalam rukun Islam. Kalau ibadah ghairu mahdhah berada dalam masalah muamalah, berniaga, hidup di dalam rumah bersama keluarga, di kampung, ya, interaksi kepada manusia. Baik ibadah itu tajrid murni karena Allah. Namun ada istilah tajrid, tetapi dia akan diberikan lawan asbab. Nah, kehidupan tajrid ini seolah-olah berlawanan dengan kehidupan asbab. Orang yang berinteraksi dengan benda-benda dunia ini namanya orang yang ada dalam asbab. Tapi orang yang tidak berinteraksi dengan benda dunia tetapi berinteraksi dengan urusan agama, ini namanya tajrid. Ustadz yang tidak berniaga tajrid. Yang berniaga berarti dia tajrid dan asbab. Begitu. Ada orang yang berniaga total, tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan nahwu, tidak mengajarkan hadis, tafsir, itu dalam asbab. Tapi orang yang mengajak ibadah, ya, ustadz lah, tuan guru lah, ya, yang masanya habis mimpin sholat, masanya habis menjawab soalan-soalan umat, masanya habis mengajar, masanya habis memperbaiki cara berdakwahnya agar sesuai dengan waktu, tempat, orang, dan lain sebagainya, dan tidak ada kesempatan, ya, untuk berinteraksi dengan kerja, usaha, perniagaan, maka itu dia dalam tajrid. Ini jika ayatnya tajrid dibandingkan dengan istilah asbab. Tetapi kalau ketika bicara tajrid perkara ibadah, maka adalah murni karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena dorongan syaitan, nafsu, dunia, hawa, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tajrid ada bandingannya asbab, ini adalah seolah-olah ketentuan Allah. Karena dalam hikam Imam Ibn Athaillah mengatakan jika Allah meletakkan engkau dalam tajrid, maka jangan ingin keluar kepada asbab. Ya, orang ditakdirkan jadi ustad, jangan nak jadi bisnismen sudah. Nah, orang yang jadi bisnismen jangan nak jadi ustad.
Kalau Allah mau, Allah keluarkan tanpa timbul keinginan kita takut, itu nafsu. Karena kata Imam Ibn Atta, orang yang diletakkan di tajrid, tetapi dia nak keluar kepada asbab, ini adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Ini jatuh dari kehidupan yang bersemangat tinggi, ya, jatuh nanti ke kehidupan bersemangat rendah. Kalau orang yang diletakkan di asbab, dia nak tajrid, takut ini adalah an-nafsul khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Jangan-jangan orang bisnismen nak jadi ustadz pun nak ingin kliennya, usaha dunianya makin luas, karena mungkin dia tengok ustadz dipercaya orang, ustadz, ya, kan ramai orang berbisnis mendekati ustadz karena dia tahu banyak kemudahan yang dia dapat. Kalau dia nak jadi ustadz terus, takut itu adalah syahwatun khafiyah katanya. Artinya orang disuruh beribadah dimanapun berada, ini kesimpulannya. Allah tetapkan dia jadi tuan guru, itu ibadahnya di situ. Allah tetapkan dia jadi bisnismen, jadi bekerja di kerajaan, itu ibadahnya di situ. Ya. Artinya mungkin di sini tajrid ibadahnya, mungkin di sini juga tajrid ibadahnya. Tetapi ketika ada tajrid dan asbab, itu adalah satu ketentuan nasib atau kedudukan yang Allah letakkan manusia di sini atau di tempat lain, maka hendaklah dia menjadi dirinya sendiri dan beradab di situ kepada Allah, dan jadikan itu jalan untuk ibadah kepada Allah. Ya, wallahu a'lam. Dari muslimat kalau ada boleh tulis kalau ada soalan. Tadi ada banyak takut kepada Allah, hasilnya adalah takwa. Ikhlas kepada Allah hasilnya takwa. Ada perbedaan bukan? Gimana? Ikhlas dengan takut kepada Allah. Aku mau perbezaan antara ikhlas dengan takwa ni. Jangan takut dengan ikhlas. Kitab ini menjelaskan tentang permulaan orang yang akan menuju kepada Allah, ya, adalah rasa takut. Takut ini mesti ditimbulkan dari mengetahui ilmu agama. Ya. Makanya dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang berilmu sepatutnya takut kepada Allah. Hanya orang yang takut kepada Allah disebabkan dia tahu kepada Allah. Itu. Jadi orang bertarekat itu mesti mengaji dulu sebetulnya. Ya. Nah maka ya tadi kan saya singgung, kenapa ulama menjauhi tarekat? Banyak sebab. Ya. Ada berbincang, oh itu ulama kena hijab dengan ilmu. Bab itu, ya, bukan kita yang menyebut, itu wali yang menyebut kamu terhijab. Seperti Imam Ibnu Arabi, kisah Imam Al-Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi itu seorang mufassir, seorang alim besar, datang ke Syam di zaman Imam Ibnu Arabi. Dia masuk ke Syam itu udah disambut ratusan orang sampai dia tak berjalan di tanah, diangkat oleh orang, dibawa ke masjid, diletakkan di kursi, orang semua sudah duduk. Ketika nak mula ceramah, dia tengok ada satu orang di depan pengimaman itu, tempat imam itu, setengah duduk dan merenung duduk. Nah ketika dia nak ceramah, tengok ada satu orang tak bergabung, ya, dia rasa tak betul, karena tak boleh adabnya. Nah, di sini mengaji ada orang di sini tak boleh adabnya. Kalau tak, pergilah jauh. Ya, itu adab. Ya. Lalu kemudian didatangi oleh
Imam Fakhrul Razi, wahai rajul, wahai saudaraku, ada apakah engkau duduk di sini sendiri? Kenapa tak bergabung dengan kami? Atau kamu tak suka dengan aku? Atau apa-apa ada masalah denganmu? Ya. Apa kata seorang yang tengah duduk itu lalu menoleh dan mengatakan, ya Ar-Razi, anta mahjubun bi'ilmik, katanya. Ya Razi, engkau terhijab dengan ilmumu. Rupanya umpama tertembak terus hatinya. Terus Imam Fakhrul jatuh lututnya ke dan menangis. Akhirnya berkata, man anta ya Syekh? Siapa kamu? Dia bilang, saya orang yang dipanggil Ibnu Arabil Hatimi. Ya, akhirnya ditinggalkan ratusan orang. Bawa aku wahai guru, katanya. Nah ini baru dia tuh yang cakap begitu. Ini orang tarekat tak ada ilmu lalu mengata ulama, katanya. Justru sebab ente yang pegang tasawuf, ulama tak dapat masuk. Kan itu sebenarnya. Ya. Nah maka khosyah ini dari ilmu nih. Orang yang nak bertarekat ngaji dulu. Nah, macam mana nak timbul takut kepada Allah? Nah, setelah takut baru dia dapat melakukan tasawuf. Kan ini kan permulaannya, mukaddimahnya. Setelah betul takutnya, baru dia dapat melakukan tasawuf. Karena hakikat bertasawuf itu sidqut tawajjuh ilallah, membetulkan penghadapan hatinya kepada Allah. Orang bertarekat itu orang yang sedang untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, bukan untuk orang, untuk Allah. Itu mujahadah, itu perang. Apabila dia melakukan ini semua, maka ruhani orang itu, ya, ruhnya Allah akan berikan sifat-sifat termasuk ikhlas. Ya. Ini belum ikhlas, ini tengah mujahadah, tengah perang. Makanya tadi kita ceritakan, kita ini ada tubuh yang menutupi ruh, dan tubuh ini yang berkuasa, maka disebut an-nafsul ammarah. Mesti mujahadah, mesti perang. Itu sebab perlu guru itu tak mampu sendiri, mesti ada yang memarahinya. Dan orang itu orang yang kita percaya, yang kita berbaik sangka kepadanya. Kalau tidak, tak boleh. Orang bersangka buruk dengan gurunya tak jadi. Ya. Maka banyak adab-adab di dalam tarekat tasawuf itu, guru dengan murid adalah untuk menjadikan dia ini sempurna, baik, ya. Perlu ada yang membimbing. Baru jika dia sidik tawajuh dalam daerah takwa, dalam daerah istiqomah, dia betulkan untuk Allah, imbalannya adalah hatinya Allah berikan sifat-sifat mulia. Ikhlas, sabar, syukur, ridha, wara, zuhud, yakin, mahabbah, muraqabah, memaafkan, berbaik sangka, dan lain sebagainya. Ini disebut maqamat. Nah inilah yang menimbulkan sifat kehambaan, lalu kemudian makrifat, dan seterusnya, dan fana, dan seterusnya. Ini tarikat. Jadi ikhlas adalah sirrun min asrari auda'tuhu, rahasiaku yang aku letakkan di dalam hati hamba yang aku cintai. Siapa hamba yang dicintai? Ini hamba yang segala sesuatu untuk Allah. Nah maka orang yang sedang Allah kehendaki ini, kata Nabi, dia pasti akan Allah rezekikan kawannya yang akan membawa dia kepada Allah. Itulah yang disebut dalam istilah tasawuf mursyidnya, gurunya. Gitu. Apa makna qudwah? Teladan, meneladani, mencontoh. Ya. Atau dalam istilah lain uswah, wa bihudahu muqtadih, kata Allah. Ya. Mereka lah orang-orang yang telah mendapat petunjuk, maka dengan petunjuk mereka, kata Allah, iqtadih, berkuduahlah.
Ya. Dan Nabi pun berkata, ashabi kan nujum, aina maqtadaitum muhtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang, kepada siapapun kamu berkudwah, beriktida, berteladan, mencontoh, mengikuti, ya, engkau akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Itu kudwah. Dan tadi ketika seseorang ingin membetulkan hidupnya, ibadahnya untuk Allah saja, perlu kudwah. Ya. Orang sufi jarang menyebut kudwah, dia menyebutnya suhbah. Ya. Kita akan terangkan bulan depan nanti, karena ada paragrafnya tadi, la buddha min suhbati kamilin, katanya. Mesti orang yang ingin melakukan ini semua bersuhbah, karena wala yatimmu dzalik illa, ya, karena tidak akan terjadi nih kecuali dengan bersuhbah kepada orang yang sempurna. Ya, suhbah ini kudwah, meneladani atau uswah, ya, ta'assi. Ya, ta'assi itu ya meneladani juga sama, yaqtadi, ya. Bolehkah seorang memilih guru dengan menilai pakaian guru? Di buku ini ada bagaimana menilainya, bukan pakaian. Ya. Kan kita terangkan yang bulan lalu tuh. Orang tidak ada yang mengaku faqih, tidak ada. Oh, saya ini penghafal Quran 30 juzuk, tak ada yang mengaku tuh. Karena kalau mengaku ditanya, coba baca surat ini, tak mau dia. Ya. Aku ini faqih, ditanya bagaimana hukumnya menurut mazhab ini, tak ada yang berani. Kenapa? Kena fikih, hafal Quran, hafal hadis, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu akidah. Itu katakanlah ilmu zahir. Ya, orang tak perlu berpakaian. Kalau dia mengaku, saya ini hafal hadis 400. Ya, coba dengar 50. Tak boleh. Karena bendanya zahir. Tetapi sufi tak ada yang zahir. Sufi itu marifat, itu sir, nur. Sufi itu syuhud. Sufi itu sempurna jiwanya, tak nampak. Maka itu sebab di bidang ini mengundang orang untuk mengaku-ngaku. Saya ketemu Nabi Khidir, tengok. Yang dia maksud, saya ini wali kan gitu. Saya bertemu 7 kutub di atas bukit Jerai. Itu pengakuan yang dia ingin kabarkan bahwa dia ada khususiyah. Itu istilah lagi dalam tasawuf tuh. Artinya khususiyah itu ada keistimewaan jiwanya yang Allah berikan. Ada wilayah, ada ada haqaiq. Ya, banyak istilah itu. Al-muhim, walilah yang kita wali itu sosok rohani, bukan fisik. Sufi itu sosok rohani, bukan fisik. Yang jika dia membimbing orang namanya mursyid, padahal dia sufi, seorang wali. Ketika dia membimbing orang, dia mursyid. Dan itu tidak ada cirinya. Apakah cirinya sorbannya bulat seperti ini atau lonjong ke depan? Tidak. Atau jubahnya? Tidak. Atau istrinya 4? Juga tidak, puan-puan. Ya. Ada wali istrinya 1 dan takut lagi dengan istrinya itu. Ya ada. Jadi tidak ada ciri-ciri fisikal, tak ada. Oh, rumahnya besar, bu, tidak. Ya. Kami punya guru. Ya. Ada satu guru namanya Syekh Muhammad Al-Hashimi di Syam. Ya, dia asalnya orang Maghrib, kemudian orang Tunis, kemudian dijajah oleh Prancis, dia melawan, dicari-cari, dia lari ke Syria, ke Syam. Karena dia takut juga di situ adalah penjajahan Prancis, maka dia bersembunyi di atas bukit. Akhirnya itu seorang ulama, alim, aulia, dia bersembunyi di atas bukit dan dia sendiri manusia kena makan. Akhirnya apa? Dia tak ada modal, akhirnya dia
menjadi seorang pembersih kasut. Kan ada apa namanya? Kimi atau kiwi. Al-muhim, dia gantung di lehernya, dia bawa kotak alat untuk bersih-bersih. Dia pergi ke pasar. Ya. Dia bersihkan sepatu orang, dapat duit untuk makan. Rumahnya tak ada, di goa. Dia bikin batu-batu, dapat uang dia beli kayu. Ya. Jika ada waktu sholat dia duduk, dia pergi ke masjid, dia sholat. Ada satu orang ya nampak sedih, dia tanya, kenapa kamu? Dibagi nasihat. Akhirnya jadi sahabatnya, jadi muridnya. Lama-lama ulama di Syam, aulia di Syam itu murid dia kemudian. Ya, tak ada cirinya kan? Tak ada cirinya. Ya. Jangan menilai dari pakaian. Di buku ini ada petunjuknya bagaimana ya. Dan ada nasihat-nasihat ulama. Seorang yang ingin berjumpa, artinya bertemu guru untuk dijadikan guru mursyid, itu ada jalannya yang betul dan ada ciri-cirinya yang betul. Tapi semuanya bukan bersifat material, bukan bersifat fisikal, tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, ini kalau dijawab jadi lama nih. Jadi kita ngaji, nanti kalau dijawab sekarang bulan depan tak ngaji pula. Jadi jawaban ini kita ngaji, memang buku ini menjelaskan perkara itu. Ya. Oh, ini ada contohnya, contoh tidak pakai songkok atau ketayap atau serban. Ya, tak mesti. Ya mungkin tuan guru pakai serban di sini. Kalau ke mall, tak akan semua pakai serban. Tak akan dia di mall jadi tuan guru juga kan? Tak. Ya. Tuan guru itu jangankan pergi ke mall, sampai ke rumahnya dia sudah hilang tuan gurunya tuh. Ya, di depan istrinya nak jadi tuan guru. Mampus ya depan istrinya jadi tuan guru ya. Tak. Ya. Dimarah istri, sorban besar terus jatuh puan-puan. Ya. Tak ada. Tuan guru itu adalah antara dia dan muridnya saja. Itu tuan guru. Ya. Saya pernah dengan guru saya. Bagi saya guru saya adalah orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah, orang yang saya pandang, saya menangis karena menyukainya. Ya. Tiba-tiba saya datang ke rumahnya, saya khidmat, tolong bersih-bersih rumahnya, pijit-pijit badannya, sediakan kopi. Dia dengan istrinya ada. Ya, dia bincang dengan istrinya, tiba-tiba begaduh. Begaduh. Wih, dalam hati, wih makin seru nih begaduh nih. Nah, saya kan orang lain di situ, jadi saya pelan-pelan mau meninggalkan peperangan itu. Nah, jadi ketika saya pelan-pelan keluar, guru saya tanya, nah kemana kamu? Spontan saya, ada kawan saya tunggu di luar, benar tak ada apa-apa pun. Kata guru saya, sekejap, kamu baru menyaksikan separuh adegan. Duduk situ. Akhirnya saya duduk tunggu. Dan betul saya perhatikan sampai akhir. Saya di situ mendapat contoh teladan bagaimana guru itu kembali kepada kemesraan, dan dia memulai minta maaf, membujuk-bujuk istrinya. Allah, kata saya, untuk dapat akhlak seperti itu mungkin berkali-kali begaduh saya baru dapat, atau membaca buku pun tak dapat mengamalkannya. Tapi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia salah dan kembali kepada kebenaran, itulah guru. Ya, nanti di sini juga dijelaskan kenapa kita tak jumpa tuh guru yang baik, karena salah kita memahami konsep guru itu salah. Kita meletakkan guru itu malaikat, maka tidak dapat kita ikuti. Ketika kita salah, oh bukan guru. Ya,
Nabi yang maksum dibuat salah oleh Allah untuk menjadi contoh yang baik. Ya. Itulah mursyid. Sedangkan guru mahfuz bukan maksum. Dulu saya pun punya konsep sama, karena tadi itu saya menyebutnya tarekat tasawuf tradisi. Banyak kesalahan, hatta memandang mursyid itu apa. Kita dulu melihat mursyid itu adalah orang yang berada di alam malakut. Meskipun tubuhnya bersama kita, tapi hatinya tidak. Akhirnya ketika kita di depan guru, begitu guru tengah bincang, tiba-tiba kata murid, guru kita tak ada di sini. Ya. Itu kenapa guru berbuat begitu? Karena mengikuti paham yang ada itu. Ya, padahal tidak begitu. Mereka menyembunyikan sirnya, kedekatannya kepada Allah. Ya. Jadi tidak pelik-pelik. Jadi tidak ada ciri fisikalnya. Yang ada, dia paham Al-Quran dan hadis, dia beramal dengan amal yang karena Allah, dan dilihat dari perkataannya, dari sifatnya, dari sikapnya. Tidak ada. Ya. Mungkin tidak pakai kopiah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dijelaskan, Nabi ke pasar tak pakai imamah. Ya. Dengan kepala terbuka Nabi jalan. Kecuali satu mall itu muridnya semua tak apa. Pergi ke Kuala Lumpur, satu Kuala Lumpur semua muridnya. Baru, karena guru di depan murid itu mesti tampil idealisme. Apa idealisme betul? Sempurnalah, sempurna. Ya. Dia datang di depan muridnya, nah sempurnalah. Tapi coba datang ke rumahnya, depan istrinya, wah, apa bang? Ya terus, tak boleh. Dia suami bagi istrinya, ayah bagi anaknya, tapi guru bagi murid-muridnya. Gitu. Kecuali istrinya yang memang beradab, dia tahu. Ya, seperti Sayyidatuna Khadijah, sebelum nikah Nabi dia tahu siapa Nabi. Itu sebab Sayyidatuna Khadijah, Allahu Akbar. Ya, sampai nak wafat, Sayyidatuna Khadijah itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dia tak sebut suaminya kecuali Rasulullah. Hartaku dah habis, maafkan aku jika aku kurang. Ya. Aku dah nazak dah sekarang, dah nak mati. Ampunkan aku atas kekuranganku membantu dakwamu. Kalau nanti aku mati, kemudian kau keduk beberapa hari kemudian, jika tulang belulangku masih berharga, jual, ambil uangnya untuk dakwah. Itu lain lagi, dia melihat Rasul sejak sebelum menikah. Ya. Tapi Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah kan lain lagi tuh. Nabi pernah bergaduh dengan Sayyidatuna Aisyah. Kata Nabi, tak dapatlah kita berdamai. Tak, aku perlu penengah hakam, penengah. Orang tengah untuk damai. Oke, aku akan panggil Ali sebagai penengah. Jangan, itu menantumu, mesti dia berpihak kepadamu. Oke, aku akan panggil Utsman. Utsman tuh malu, tak mungkin berkata benar kalau kamu salah. Oke, Umar, jangan. Umar kasar sangat, nanti dia menyakiti aku. Dia Sayyidina Abu Bakar, itu ayahnya kan. Oh, kalau macam itu aku panggil Abu Bakar. Itu baru boleh. Kena ayahnya. Ya. Dipanggillah Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku tengah bergaduh dengan istriku, kamu boleh menjadi hakam. Sayyidatuna Aisyah cakap, ya, kamu kena katakan kalau memang orang ini yang mengaku Rasul ini benar, katakan benar. Oh, itu perkataan hadar rajul ya yakunu rasulan, ini orang laki-laki ini katanya Rasul, katakan. Lalu Sayyidina Abu Bakar marah, ya, mengangkat tangannya mau memukul muka, ya, karena tidak beradab kepada Rasulullah. Itu istrinya. Rasulullah melihat, ini istriku. Ya. Ya. Begitu Rasulullah nak menghalang, Sayyidatuna Aisyah pun lari ke belakang Rasulullah.
Ya, karena dia tahu pasti takut dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, dia lari ke belakang. Rasulullah mengedipkan matanya. Ya, udah selesailah perkara ini. Maka Sayyidina Abu Bakar sudah permisi, dia balik minta. Ya. Sayyidatuna Aisyah yang pegang Rasulullah dari belakang. Ya. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang, baru menyadari kalau dia sudah baik, dia sudah berbaik-baik dengan Rasulullah. Baru menyadari dan dilepasnya. Lalu dia mengejar ayahnya, ingin pulang dengan ayahnya. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya Aisyah, kalau kau dimarah ayahmu, siapa yang membela? Langsung dia diam. Disitulah Rasulullah mengambilkan air. Duduklah, minumlah air ini. Lalu diminum. Setelah diminum, Rasulullah bergurau. Tadi di mana bibirmu, katanya, meletakkan bibirmu di cawan ini, di sini. Maka diciumnya Rasulullah. Damai. Ya. Karena jiwa yang bersih, yang penuh kasih, penuh sayang, semua berakhir dengan kasih sayang. Berbeda dengan Sayyidatina Khadijah, memang tak ada begaduh langsung. Dia betul-betul seperti khadim kepada suaminya sampai mati. Ya. Jadi tidak ada cirinya. Cirinya adalah perkataannya benar, perilakunya benar, sesuai dengan syariah, dan tidak pelik-pelik, tidak aneh-aneh. Ya, risau dan tidak ada bedanya, ini sufi kebomoh. Ya, tidak ada. Ya, namun memang jika di majelis, saya punya guru sufi di Mesir. Dia masih menjadi pegawai negara. Ya, belum pensiun lagi. Jadi waktu ada pengajian dengan dia, terkadang dia tak sempat balik rumah ganti serban, ganti tak. Dia masih pakai coat. Ya, dia masih pakai gantung leher tuh dan pakai coat. Bahkan siap pakai cape pula. Karena dia balik dari office dia, mungkin tak sempat balik rumah untuk ganti pakaian, dia datang. Kita ini orang Nusantara, karena tuan guru itu mesti seperti ini. Rasa ada ingkar di dalam hati itu. Tak betul nih. Tapi dia membaca tentang rohani, tentang pasih, tentang tajribah ruhiyah, pengalaman rohani, nasihat yang itu sampai menusuk hati. Ya. Nah, dengan ilmu baru kita paham, bukan itu ciri-cirinya secara fisikal. Memang sepatutnya jika di depan muridnya, di dalam masjid, di dalam majlis, di dalam madrasah, memang ada pakaian masjid, pakaian madrasah untuk tuan guru, untuk ustadz, untuk ya orang biasa pun masuk masjid takkan pakai baju bolong-bolong, ya, rosak-rosak atau pakai segini, tak ada pakaiannya. Gitu. Namun adapun pakaian seorang guru dalam tasawuf, mursyid, tidak ada sama pakaiannya seperti pakaian muslim. Ya, yang menunjukkan dia mursyid, tidak. Ini sunnah, siapapun boleh pakai. Kita pergi ke Syam, mursyid berqasidah pun pakai ini juga. Ya, kalau ini lagi pergi ke Arab, orang turun ke sawah pakai ini juga. Ya. Kita, ya saya mula-mula pergi ke Arab, tengok orang jual daging, ya, berdarah-darah tuh, masih pakai baju putih. Mak, ini syekh kan nih dagang jual. Ya. Orang jual telur ayam, telur pakai jubah, pakai serban, itu pakaian sunnah, pakaian, ya, tidak ada pakaiannya yang menunjukkan bahwa dia mursyid, tidak ada. Namun mungkin ada tradisi mursyid kena pakai serban imamah, ya pakailah, tapi bukan itu ciri-cirinya, wallahu alam. Ya, kita tutup, insyaallah kita sambung bulan depan. Semoga Allah kasih kita kesehatan, kasih waktu, kasih panjang umur, kita dapat sambung pengajian kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a. Allahumma alhimna rusdana wa a'idhna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah.
innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dziratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa